biayain bulan pemerintah ya Bu ya? Iya. Ngomong-ngomong nggak pakai masker itu? Ada maskernya. Sih, aku pakai ini nih. Oh, dipakai Bu, supaya menghindari tertular dari COVID-19. Iya, benar banget deh. Oke, aku mau tanya. Mbak Evi kan kerja di rumah sakit kan? Iya. Nah, gini aku mau tanya. Anakku itu kan sudah jadwalnya imunisasi. Nah, dari dokter, vaksinnya itu nggak boleh ada keterlambatan 2 minggu. Oh iya betul. Kan sayang kalau ada keterlambatan, artinya nanti dia dapat vaksinnya itu nggak lengkap. Nah, sementara ya kita tahu lah ya situasi saat ini kan pandemi. Jujur, aku nih ada kekhawatiran kayak gimana ya, was-was, takut mau ke rumah sakit, takut ketularan. Oh, jangan takut Bu Nadia. Nanti saya bagi tips-tipsnya di mana konsultasi yang aman untuk berobat ke rumah sakit ya. Oke, baik. Yuk. Oke, mari yuk. Bila anak Anda mau diimunisasi, pastikan anak dalam kondisi sehat. Pastikan tidak demam, batuk, ataupun ada keluhan lainnya. Buatlah janji terlebih dahulu dengan dokter anaknya agar tidak menunggu terlalu lama. Dapat pula mendaftar dulu, lalu menunggu di mobil. Kemudian meminta tolong perawat untuk memanggil apabila antrian sudah dekat. Rumah sakit juga sudah memisahkan pemeriksaan anak sakit dengan ruang imunisasi, sehingga anak sakit dengan tidak sakit tidak akan digabung. Apabila ada kondisi emergensi, anak akan diarahkan langsung ke unit gawat darurat. Bila anak Anda perlu untuk konsultasi, misalnya ada keluhan benjolan di bagian perut, atau ada ingin disunat atau sirkumsisi, jangan takut untuk berkonsultasi ke dokter bedah Anda. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan anak Anda sehat. Jadi, tidak sedang menderita sakit, misalnya lagi batuk, pilek, demam, atau diare. Yang kedua, untuk berkonsultasi ke dokter sebaiknya buat janji dulu dengan dokter. Jadi tidak terlalu lama berada di rumah sakit. Ketiga, saat mengunjungi rumah sakit, pastikan anak Anda dan Anda menggunakan masker saat ke rumah sakit. Ingat, masker pada anak hanya boleh digunakan pada anak usia lebih dari 2 tahun. Jadi, bayi dan anak di bawah umur 2 tahun tidak dianjurkan menggunakan masker. Karena sistem pernafasan bayi atau anak di bawah umur 2 tahun sangat berbeda. Jadi tidak dianjurkan untuk menggunakan masker ya. Lebih baik pada stroller atau kereta baby Anda ditutupi saja dengan plastik. Atau boleh juga menggunakan face shield bayi atau penutup muka. Bila anak sakit berat, sebaiknya dibawa ke emergensi atau unit gawat darurat. Jangan takut. Rumah sakit Santo Antonius sudah memisahkan antara pasien yang suspek COVID dengan yang tidak. Jadi biasanya akan aman. Dan jangan tunda berobat apabila penyakit atau kondisinya cukup berat. Bila anak Anda memiliki gejala ringan, tidak masalah dibawa ke rumah sakit dan dapat langsung konsultasi ke klinik spesialis anak. Yang harus diperhatikan adalah selama di rumah sakit, tetap jalankan physical distancing, perhatikan pemakaian masker, dan jangan lupa untuk pendamping yang dianjurkan 1 orang saja. Jadi, jangan ramai-ramai ya. Rumah sakit Santo Antonius sudah melakukan screening saat pasien ataupun pengunjung akan masuk. Biasanya akan ditanyakan apakah ada gejala batuk, pilek, demam, ataupun gejala respiratorik lainnya. Nah, apabila ditemukan gejala-gejala tersebut, pasien anak diperiksakan di klinik pemeriksaan anak sakit yang terpisah dari klinik imunisasi. Untuk anak, yang penting adalah pertama, jangan lupa ajarkan anak Anda untuk selalu mencuci tangan. Yang kedua, jangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Yang ketiga, gunakan masker pada anak di atas umur 2 tahun. Dan untuk bayi atau anak di bawah umur 2 tahun dapat menggunakan face shield atau pelindung wajah. Gimana Mbak? Udah jelas? Udah sangat-sangat jelas banget loh.
Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama, ini rumah sakit yang memiliki alur screening COVID-19 yang baik. Yang kedua, kita harus selalu mencuci tangan. Yang ketiga, patuh memakai masker. Yang keempat, jangan menyentuh area wajah, mata, hidung, dan mulut. Dan yang kelima, seperti ini Mbak, kita harus selalu menjaga jarak. Gimana? Udah jelas ya Mbak? Sangat jelas sekali informasinya Mbak Evi. Kalau kayak begini, saya sudah tidak ragu lagi dan tidak takut lagi untuk pergi ke rumah sakit. Mari siasati transmisi COVID-19 dengan cerdas.